Udah, cukup. Gua nggak apa-apa kok. Udah. Bang, jangan tinggalin saya, Bang. Saya belum siap ditinggalin Abang. Gua emangnya mau kemana? Hah? Alhamdulillah gua masih hidup. Juki sayang Bang Jack. Juki nggak bisa kehilangan Bang Jack. Bisa hancur jiwa saya, Bang. Ya udah jangan sampai begitu dong. Muka udah hancur, hati juga hancur. Parah. Bang Jack nggak boleh pergi. Kita bertiga belum sempat ngebalas kebaikan Abang. Abang kan orang tua kita. Apalah arti anak tanpa orang tua, Bang. Sekarang aja balas budinya. Mumpung orangnya masih ada. Pak Jalal jangan ngejelek-jelekin orang gitu dong. Bang Jack ini adalah orang yang saya hormati. Nggak mungkin juga dia sematra itu, Pak. Chelsea, tapi Pak Jalal benar. Membalas kebaikan dan meminta maaf akan lebih afdol dilakukan adalah ketika orangnya sama-sama hidup. Gue kenal Bang Jack, Jam. Dia nggak gitu. Walaupun satu negara dia bantu, nggak akan minta apa-apa walaupun hanya segelas air. Barong, ini bukan matre. Tapi Bang Jack ini punya kebutuhan hidup. Anak-anak nggak tahu diri. Pedongse. Astagfirullahaladzim. Bang Jack sendiri nggak mau dibeliin handphone, Bang. Pulsa buat apa, Bang? Buat apa beli pulsa? Siapa yang ngomongin pulsa? Yang dimaksud itu rumah atau mobil. Lu bertiga kan mampu beliin. Nggak ada rumah yang sebaik rumah Allah, yaitu masjid. Tuh, bener. Ustadz sendiri yang ngomong, bukan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mencintai masjid. Tuh. Tapi Rasulullah tinggal di rumahnya sendiri, bukan di masjid. Itu. Betul Pak Ustadz tuh. Apa Ustaz? Kurang dengar tadi, kurang dengar. Rasulullah tinggal di rumahnya sendiri, bukan di masjid. Kalau saya punya uang, saya akan senang dan bersyukur. Begitu kan Pak Ustadz? Oh iya, ada tanah di sebelah rumah gue mau dijual tuh. Lumayan kan buat bikin rumah Bang Jack. Terus mobil Bang Jack mau taruh di mana? Hah? Mobil? Pastinya. Bang Jack juga kudu dibeliin mobil dong. Iya. Ya beli aja tanah di sebelahnya itu untuk dijadikan garasi kan bisa. Ya Jam ya? Ya paling sekitar 700 jutaan lah. Zam. Kurang lebih ya. Masuk akal sih. Udah. Nggak usah jadi repot. Gua nggak bakal minta yang begituan. Yang begitu memang gak diminta Bang, langsung dikasih. Kita kepengen lihat abang hidup senang sebelum bener-bener hilang. Bang, hancur hati kami melihat abang hidup menanggung beban usia dan perasaan. Makan-makan sendiri, sholat sendiri. Bahkan abang bersujud tertidur nggak ada yang ngembangun nih. Ngeri nih, ya Jamnya. Abang boleh patah hati sama ibunya Ajam dan nangis-nangis ke Allah sampai lupa bangun. Tapi paling enggak, abang udah punya rumah dan mobil. Jalan pikiran teman-teman memang agak keduniawian, Bang.
tapi realistis. Apakah harta itu tidak membahayakan iman, Pak Ustadz? Rasulullah dan para sahabat juga punya rumah, punya tunggangan, unta dan kuda. Nggak masalah. Kalau masjid lagi penuh, abang bisa nangis di rumah atau di mobil. Paling enggak, abang bersedih dikelilingi harta. Abang juga bisa menangis di bahu si Ajam. Si Ajam juga akan keberatan kok. Iya kan Jam ya? Enggak, ya hitung-hitung kau menebus kesalahan lah. Karena kau tak bisa menggolkan ibumu menjadi istri Bang Jack kita ini. Sepakat. Kompor semua. Boleh. Saya akan dengan senang hati menerima Bang Jack. Tapi akan jauh lebih baik masalah mobil dan rumah ini kalau ditanggung bersama. Kita semua sayang sama Bang Jack. Udah. Cukup. Ini kebaikan kalian selama ini itu begitu indah dan bening. Sampai tadi kita membahas soal balas jasa. Kenapa mesti repot-repot membahas soal balas jasa? Belum tentu yang udah kita kasih itu pantas diterima. Bukan begitu, Ustadz? Betul, Pak Ustadz. Maksud saya Bang Jack, harusnya saya yang ngomong begitu. Tak apalah Pak Ustadz. Rasulullah itu sering tak ada di tempat. Maka para sahabat yang menggantikan dia bicara. Emangnya Pak Ustadz lagi lupa atau gimana gitu? Maksud lu apa, Roy? Loh, kalau lu nggak suka sama gua, ngomong aja, tumpahin semua. Hayo. Terus terang, pernikahan Dek Widya dan Om Wijoyo itu memukul telak di sisi terlemah gue. Di mana sisi lemah abang? Sisi terlemah gue terletak di sisi terkuat gue. Di kepercayaan diri gue, di optimisme gue, di harapan gue yang begitu besar buat ngedapetin Dewi Dia. Di situ. Ternyata gue kejedot takdir Allah yang gak bisa ditentang oleh siapapun. Batin gue ambruk, rontok. Tapi gue masih bersyukur, masih ada sandaran yang terbaik. Sholat tahajud. Sampai gue ketiduran dan disangka mati. Ada apa, Bang? La ilaha illallah. Kenapa bang? Kenapa bang? Ya sekarang berasa beneran Bang. Bang, ayo bang ngomong bang, apa wasiat abang? Jangan sampai abang berhutang wasiat kepada yang masih hidup. Bang, kalau abang udah ada di dalam sana, abang nggak bisa ngasih wasiat apa-apa lagi ke kita bang. Takutnya itu utang. Nanti ada hak-hak orang lain yang tidak tersampaikan. Chelsea, lu jangan ngomong mulu, kasih kesempatan Bang Jack buat ngomong. Udahlah, gak ada lagi waktu untuk berwasiat. Mending Bang Jack gunain sisa waktunya untuk berzikir, Bang. Dan beristighfar. Kalau ada masalah umat yang dibawa mati gimana?
bisa jadi fitnah sepeninggal almarhum, Juki. Makanya dengerin dulu Bang Jack mau ngomong apa. Masya Allah. Lo pada bisa diam gak sih? Gue pengen mulai saat ini setiap tarikan nafas gue menyebut nama Allah. Tapi dulu Rasulullah pas di akhir hayatnya memanggil-manggil umatnya, Bang. Itu karena Waktu, Bang. Waktu. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ampun. La ilaha illallah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Bang Jack, ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yongki, Jack, keponakan lu itu lagi butuh pertolongan lu. ada apa bang? Ya Allah. Jack. Anak gua. Bang, kenapa? Anak gue mau pindah agama. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jenazah sudah kita mandikan dan sholatkan sebagai kewajiban orang yang masih hidup. Sekedar peringatan dan nasihat dari saya. Hari ini kita menyolatkan. Mungkin besok kita yang disolatkan. Sekian. Ya, nasihatnya mana, Pak? Tadi itu baru peringatan. Ya, hidupnya benar aja lah. Jangan macem-macem. Hidup yang benar itu yang kayak gimana, Pak? Yang nggak macem-macem. Nah, yang nggak macem-macem itu yang kayak gimana? Ya, yang benar. Mas Noah, please deh. Sesama gelandangan bukan usah nyusahin toh. Oke, baiklah. Untuk penghormatan terakhir, saya akan bawakan satu buah lagu. Stop. Lagu apaan? Kita ini kan orang Muslim. Nguburin orang itu harus pakai doa. Terus lagu buat apaan dong? Ya buat ngamen lah, ya nggak? Iya. Mari, segera kita kuburkan. Dikubur di mana ya? Terserah mau dikubur di mana saja. Yang penting tidak bayar dan tidak merepotkan orang lain. Saya dan almarhum suami saya tidak mau jadi beban siapa-siapa lagi. Cukup malam ini saja sebagai yang terakhir. Tetap aja jadi beban pikiran.
Kita patungan aja. Orang. Jangan ada lagi uang kalian yang keluar. Jenazahnya mau dianyutin, Pak. Nggak baik ya? Cepat atau lambat, mayat akan ditemukan dan disangka korban pembunuhan. Kita semua bisa repot. Ya, mau bagaimana lagi? Jenazah harus segera dikuburkan. Mau dikubur di tanah kek? Ataupun di samudra. Apa bener lo mau pindah agama? Bang Jack. Gue nih encang lo. Om, paman, uncle, bukan abang. Kok tumben ada di sini? Apa bener lo mau pindah agama? Iya, Cang. Astagfirullahaladzim. Kalau marah dalam aja, jangan di sini ya. Dalam yuk. Dalam aja udah. Udah. Bang. Dari dulu saya biasa parkir di sini, Mas. Nggak ngalangin jalan. Warga pun nggak ada yang protes. Masalahnya di mana? Saya pesen bubur ayam 2. Oh, iya. Maaf, kirain. Iya. Ya Allah, hanya Engkau yang patut disembah. Dan itu pula yang kuajarkan kepada anak-anakku. Tapi yang satu ini kenapa begitu, ya Allah? Kuatkanlah iman dia kepadamu. Dan jangan cabut. Selamatkanlah anak bungsuku dari kesesatan pikirannya. Apa, Bang? Kopi. Iya, sebentar. Engkau lihat sendiri, ya Allah. Betapa berat situasi yang aku hadapi. Bahkan ketika aku bermunajat kepadamu untuk sesuatu yang sangat serius. Seseorang menghalangiku untuk segelas kopi. Ini laki lo, bukan seseorang. Iya, Bang. Iya. Astagfirullahaladzim. Tambahkanlah kesabaran untukku, ya Allah. Seluruh badan saya di-scan pakai mesin detektor. Peci suruh lepas, gamis suruh copot. Tak slow juga? Diacak-acak, Cang. Isi dibongkar semuanya, diperiksa satu-satu, nyari bom. Dan ini, Cang, ini kejadian udah kesekian kalinya setiap saya masuk mall. Emang lo bawa bom berapa? Cang, saya itu bukan teroris yang berjenggot. Jenggot? Maksudnya bagaimana nih jenggotnya? Yang pakai gamis yang berjenggot gitu. Emang kalau teroris mesti berjenggot terus pakai gamis? Kan banyak yang tampilannya klimis,
non-muslim nembakin orang di bioskop. Kalau itu yang lu maksud. Ya tapi kan yang jadi sorotan kita, Cang. Bete saya. Ternyata jadi orang Islam capek. Nih orang yang kesekian juta yang ngomong begitu. Buat gue, nggak aneh. Entah ngerti nggak sih apa maksud domino? Domino, jadi dari hari pertama Islam lahir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya itu diteror, dimusuhin, dihina, dikhianatin dari dalam, dibunuh di tengah jalan. Dan itu berlangsung dari dulu sampai hari ini. So what gitu loh. Katanya ini agama keselamatan. Masa umatnya dibikin susah? Emangnya setelah lo mengatakan lo beriman, Allah tidak memberikan ujian? Surat Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka itu tidak diuji lagi? Ya ngapain diuji lagi? Allah kan maha tahu. Allah sedang merapatkan barisan umat Islam, Domino. Memisahkan antara mereka yang beriman dan yang kafir. Mereka yang beriman dan yang munafik. Mereka yang kuat dan yang lemah. Dan Allah selalu menolong hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Itulah sebabnya sampai hari ini yang namanya umat Islam itu survive, bertahan, bahkan berkembang, bertambahnya jumlahnya. Dan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah yang murtad. Saya pengen hidup tenang dan aman, Cang. Jadi saya harus pindah agama. Astagfirullahaladzim. Oke. Gua hargai sikap lo. Tapi sebelum lo memilih, tolong lo sholat istikharah. Minta petunjuk Allah. Petunjuk apaan? Ya, minta petunjuk agama mana yang terbaik. Cang, semua agama itu baik. Cuma Allah yang tahu mana agama yang terbaik dan benar, Domino. Kalau lo nanya sama orang, pasti orang itu bilang yang terbaik dan benar tadi adalah agama atau kepercayaannya. Lo tanya sama gue nih misalnya, agama mana yang terbaik? Gue bilang, Islam yang terbaik. Lo tanya Lady Gaga, lain lagi jawabannya. Udah, saya mau kerja. Terus gue makan gimana? Kan banyak warung, Cang, deket sini. Lo kan tahu gue udah lama berhenti jadi direktur Freeport. Nanya lo. Ya udah tuh. Ini cukup, gue orangnya hidup sederhana. Ini selembar. Nah. Yaudah, kembaliannya. Kembalian apaan lagi? Ini makan sekali aja juga pas-pasan. Kembalian. Cang, jangan boros dong, Cang. Duit lagi susah. Lo yang susah, duit dosa lain. Lo banyak banget bawa pisau. Lo pembunuh bayaran. Amat dah. Cium tangan lo, cium tangan. Ayah sama babe gak pernah cium tangan, mancang lagi cium tangan. Lo jangan ngomongin babe lo banyak salahnya. Ngasih nama anaknya aja kayak lo begitu. Domino Febrianto, nama apaan tuh? Nggak ada tanda-tanda Islamnya. Emang harus gitu? Yang penting, Cang, nama yang baik. Ya, bukan begitu dong. Ini ibaratnya ya, lo sholat, tapi pakai baju Batman. Nggak matching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bubur 2 berapa? 10.000. Tolong ambil duit dompet saya, Bang.
Maksudnya apa nih? Mau ngetes kejujuran saya? Sampai disuruh ngorek-ngorek dompet orang. Saya ini tukang bubur dan jujur. Saya nggak ada urusan dengan kejujuran dan kecurangan abang. Saya cuma minta abang ambil duit di dompet saya. Kedutaan saya lagi ribet, ngerti gak sih? Oh, begitu. Maaf, saya pikir... Gak usah pikir-pikir. Lihat dong, kondisi saya lagi gimana tadi. Abang ngerti, paham maksud orang gimana. Jangan asal nuduh aja, ngajak ribut lagi. Bukan ngajak ribut, sumpah. Udah kembalian buruan ah, saya mau kerja. Cet! Terusin makan nggak apa? Ternyata gua belum boleh pensiun. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu apa? Ini gelang biasa kok, gelang etnis. Mega beli waktu ada bazar di Sarinah. Nggak cocok ya? Maksudnya itu yang di keranjang? Oh, ini susu formula, Mas. Yang nyuruh beli siapa? Bahaya. GR? Kamu tahu kan pentingnya ASI untuk bayi? Tidak ada makanan atau minuman apapun yang bisa menandingi ASI. Karena di dalam ASI bukan hanya ada gizi, tapi juga takdir dan kasih sayang. Ngerti, Zam. Ngerti banget. Ya untuk perempuan muslimah seperti kamu terpelajar, taat pada agama, taat pada suami. Kamu tahu ilmu gizi, nggak seharusnya kamu menolak untuk menyusui bayi kamu. Kenapa? Takut rusak tubuh kamu. ASI yang tidak disusukan malah akan menimbulkan masalah untuk badan kamu. Ya sekarang nggak usah aneh-aneh. Segera susukan anak kamu. Air susuku nggak keluar, Zam. Udah gua bilangin kalau lagi beginian jangan bawa barang yang gampang bunyi. Coba banget sih lu. Baru tau gak lu? Dia cuma sempat nyusu sekali. Abis itu nggak bisa keluar lagi. Terlalu dikit, Zam. Jadi bayi kita nggak akan dapat ASI. Apa yang kita dengar tadi itu rahasia keluarga Mas Ajam sama Ayah. Jangan sampai kesebar keluar. Gimana caranya? Ya, jangan ngember, gimana sih lu? Kita harus pura-pura nggak tahu, termasuk di depan Mas Ajam sama Ayah. Aduh, gue tuh nggak bisa pura-pura. Gue ini kan orangnya gampang jujur. Jujur sama mulut ember itu beda.
Emangnya kenapa sih kalau mereka tahu kalau kita tahu? Ya nggak enak lah. Mega. Kalian pasti udah denger ya? Masa? Ya sudah, tolong buatin kopi pahit. Kopi pahit. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Tapi kita-kita orang kampung biasanya makan ikan salmon, aprikot, asparagus buat ngelancarin ASI. Orang kampung mana yang makan begituan? Amerika. Pasti lu taunya dari Google ya? Ini kampung kincir, sis. Dan katuk aja lah, biar gampang dapetnya. Biar Mega aja yang cariin ya, Mas Azam. Saya cuma minta dibuatkan kopi pahit untuk saya. Terus kenapa nyambungnya resep untuk mempelajar ASI? Kalian pasti udah dengar kan? Saya minta tolong ini jangan sampai tersebar karena ayah pasti malu. Kalau kita bantuin cari obatnya, boleh? Silakan saja. Tapi diem-diem aja ya. Iya, Mas. Pesan Mas Azam ke Mega, Mega akan pegang teguh. Insya Allah, Mega bisa jaga rahasia. Makasih. Itu pesan buat kita bertiga, bukan lu doang. Tahu, GR amat sih lu. Tatapannya beda waktu ngeliat Mega. Ih, pamit. Dasar gila. GR itu baik untuk kesehatan jiwa. Hidup jadi optimis dan penuh harapan. Pret. Malu nggak sih? Mayoritas koruptor yang di-share ke KPK adalah agama Islam, sama seperti kita. Mbah, Mas Domino, Mas Noah, berangkat dulu, iya, Mbah. ya. Nggih. Bahkan ada yang sudah haji dan hajah. Ini gila, men. Malu gue jadi orang Islam. Iya ya. Mereka yang berbuat, kita yang nanggung malu. Tahu nggak kenapa kita malu? Ya karena mereka itu saudara kita seiman. Muka saudara itu kan muka kita juga. Penganut agama lain ikut malu juga nggak? Ya enggak lah. Berarti nggak salah dong kalau gue pengen pindah agama. Waduh, kalau itu gue nggak tahu mesti jawab apa, men. Belum lagi masalah terorisme dan kemiskinan. Kayaknya agama kita udah nggak ada bagus-bagusnya lagi deh. Ngomong apa toh kamu, Le? Setahu Mbah, tanah air kita ini kaya raya loh. Airnya banyak, tanahnya subur, hasil tambangnya juga macem-macem. Tapi kenapa kita banyak utang ya? Domino tahu Mbah? Domino ngerti. Ini salah orangnya. Yo wes, nek ngerti. Jangan salahkan tanah airnya toh. Lah, siapa yang nyalain tanah airnya, Mbah? Domino juga nggak menyalahkan agamanya. Domino cuma malu jadi orang Islam yang terus disalah-salahkan, ditertawakan. Lantas kalau kamu pindah agama, apa ndak bakal malu? Memangnya penganut agama lain itu ndak punya skandal yang memalukan apa? Tuh. Itu yang sedang saya pikirkan. Ngomong-ngomong, Bang aku mana, Mbah?
Mbah sudah pulang. Pulang kampung? Iya, Kok Mbak Desi nggak ikut? insya Allah Mbah segera nyusul. Ibu-ibu, setiap keperluan memiliki alat masing-masing. Kenapa begitu? Karena setiap keperluan memiliki masalahnya masing-masing. Dan setiap masalah memiliki alat khusus untuk itu. Contoh, ini pisau stik. Yang dimana digunakan pisau ini untuk memotong daging. Lihat, ada geriginya. Ada Ibu? Apa guna gerigi ini? Guna gerigi ini adalah untuk memotong serat-serat daging yang kenyal. Begitu. Emangnya pisau lain nggak bisa? Ya bisa aja, Bu. Pakai golok juga bisa, cuman akan lebih susah nantinya. Lagian masa di atas meja makan pakai golok motong daging nggak lucu, Bu, nggak sopan. Ini, Bu. Dan ini namanya pisau mentega. Nah, apa kegunaannya? Pisau mentega ini berguna untuk mengoleskan mentega ke atas roti. Atau juga mengiris-ngiris keju. Atau juga bisa mengoleskan selai ke atas roti. Gitu. Pakai sendok teh juga bisa, Bang. Kalau gitu mah, pakai skop juga bisa, Bu. Idih, marah. Jualannya jangan pakai emosi dong, bikin ilfil. Bunda, saya itu nggak marah. Saya nggak emosi. Saya hanya menjelaskan apa yang telah pabrik ciptakan untuk kemudahan kehidupan kita. Contoh. Nah, ini pisau berguna untuk mencungkil dan menyayat daging yang menempel pada tulang. Kapan masak dagingnya? Paling juga sebulan sekali. Itu juga daging yang tanpa tulang. Jadi nggak butuh pisau khusus kayak begitu. Ya, suatu saat pasti butuh dong, Bunda. Banyak kali pun pisaunya, Bang. Kenapa nggak satu aja, Bang? Tapi bisa satu semuanya. Jadi aku nggak repot, Bang. Ibu, semua orang menginginkan hal seperti itu. Contoh nih, kita pengen beli motor. Yang dimana motor itu bisa mengangkut seluruh anggota keluarga kita. Bisa bawa perabotan, di dalamnya ada dapur, ada kamar mandi. Ya repot, Bu, nggak bisa. Didi. Lihat tuh, dia marah lagi. Bang, jangan nimbrung di sini dong, saya lagi jualan. Enggak, Mas. Saya cuma mau nawarin. Barangkali ibu-ibunya ada yang mau ngasah pisau. Bang, tolong asen pisau-pisau saya ya. Tunggu sebentar. Baik, Bu. Itu pisaunya bikin sendiri, Bang. Betul, Bu. Bikinnya di belakang gubuk saya yang di kampung. Ini jauh beda lah sama bikinan pabrik. Yang ini pegangannya nggak licin, lebih aman. Lagian desainnya juga lebih keren. Ya iyalah, Mas. Harganya juga beda. Kalau pisau-pisau saya ini nggak bisa dijual mahal, Mas. Emang murahnya seberapa sih, Bang? Ya, asal balik modal aja, Bu. Kalaupun ada untungnya sedikit. Kebetulan saya sedang ngumpulin uang, Bu, buat nembus cucu saya yang ketahan di rumah sakit. Kenapa ditahan, Bang? Menantu saya, Bu. Dia kehabisan uang waktu istri melahirkan. Jadi masih ngutang sama rumah sakit. Bahkan sampai sekarang saya belum sempat melihat cucu saya. Ya Allah, kasihan banget ya. Bang, itu pisau harganya berapa, Bang? Yang ini 15.000, Bu. Beda 5.000 dong, sama pisau saya. 10.000 ambil deh. Beneran? Iya, Bu. Ngisi dong. Bunda mau ngambil? Enggak ah, lihat nih, pisau-pisau saya masih banyak.
Isi. Bang, tolong angsa semuanya ya. Baik, Bunda. Bunda, kasihan lu si abang. Cucunya ketahan di rumah sakit. Dia nggak punya duit buat nebus. Ya ampun, kasihan banget. Terus gimana cara bayarnya, Bang? Nggak tahu lah, Bunda. Saya bingung. Soalnya saya nggak punya keahlian lain. Kecuali jualan pisau. Pisau-pisaunya masih bisa ditawar kan, Bang? Bisa, Bunda. Silakan aja Bunda dipilih. Dasar penjual derita, licik. Bunda. Sebenarnya rumah keluarga saya habis ditelan banjir. Seluruh harta benda saya hanyut di bawah banjir. Yang sabar ya, Domino. Yang sabar aku ya, Bang. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Apa? Loli dipecat? Bukan, Lol. Bukan begitu maksud Ibu. Kamu jangan salah sangka dulu, ya. Kamu dengan Ibu dulu sebentar. Ya ampun.